Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam sesi kultum sebagai sharing-sharing kita perihal keilmuan. Nah, alhamdulillah juga tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Ya, di sini mungkin saya hanya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua sedikit tentang ini teman-teman tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, mungkin di sini kita lebih banyak saling sharing dulu nih, bahwa ini loh sifat-sifat yang dimiliki orang yang harus dimiliki seorang mukmin. Nah, kenapa seorang mukmin itu harus memiliki sifat-sifat tersebut? Nah, karena salah satunya itu agar ibadah yang kita lakukan selama ini nantinya akan terus istiqomah. Nah, kita semua tahu bahwa istiqomah itu adalah suatu hal yang sulit. Menurut saya sendiri pribadi, istiqomah adalah hal yang sulit menurut saya. Sehingga di sini saya harus berusaha, kita semua harus berusaha untuk memenuhi sifat-sifat ini. Begitu, teman-teman. Nah, di sini akan saya bacakan ada 10 sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mukmin. Ya, yang pertama adalah akidah yang bersih. Nah, dengan akidah yang bersih, seorang mukmin akan memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. Nah, kalau kita punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terhindar dari jalan yang menyimpang. Kita akan terhindar dari menyimpang dari ketaatan, dari ketentuan-ketentuannya. Gitu. Nah, dengan kebersihan dan kemantapan akidah juga, seorang mukmin itu akan berserah diri kepada Allah. Ya, setelah kita ikhtiar, maka seorang mukmin ini akan tawakal, akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar ini adalah salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting, ya teman-teman. Nah, ini ada dalam hadisnya, yaitu riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku salat." Nah, dari sini menunjukkan bahwa kita itu dalam beribadah harus benar, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, berarti dalam hal ini beribadah itu tidak boleh ada unsur penambahan ataupun pengurangan, gitu. Sehingga itu salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yang ketiga adalah matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Nah, akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus ke dunia itu untuk pada seperti kita ketahui, yaitu pada Arab jahiliyah, ya, pada kaum jahiliyah gitu, yang mengantarkan kita ke zaman yang terang benderang gitu. Nah, sehingga kita udah punya nih contoh, kita udah punya teladan dengan akhlak yang karimah gitu, akhlak yang agung gitu. Sehingga di sini kita bisa lihat di Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah ini akhlaknya udah terbukti nih agung, udah terbukti beliau itu adalah sosok dengan akhlakul karimah, sehingga kita bisa mencontohkan beliau,
kita bisa mencontoh beliau dalam berakhlak mulia gitu. Yang keempat adalah kekuatan jasmani. Nah, kekuatan jasmani ini harus dimiliki seorang muslim karena dalam beribadah dalam melaksanakan ajaran Islam itu, seorang mukmin itu harus mempunyai daya tahan tubuh yang prima. Nah, sehingga akan optimal ibadahnya, akan optimal mengerjakan ajaran Islamnya gitu. Kita harus mempunyai fisik yang kuat, harus mempunyai spiritual, psikologis yang kuat gitu. Karena menurut WHO, menurut Kemenkes, sehat itu bukan sekedar cuman jasmani aja. Semuanya harus sehat gitu ya. Jadi di sini kita sangat memerlukan sekali jasmani yang kuat gitu, kekuatan jasmani gitu ya, karena biar ibadah kita optimal gitu ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah gitu. Yang kelima adalah intelek dalam berpikir. Nah, Rasulullah sendiri mempunyai sifat fatonah atau cerdas. Nah, dari sini kita bisa mencontohkan bahwa Rasulullah itu kan pintar. Kita juga harus mempunyai pikiran. Kita harus berpikir secara intelek gitu ya. Nah, di dalam Islam itu tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali harus dengan berpikir, harus dengan aktivitas berpikir gitu ya. Jadi sehingga seorang mukmin itu, seorang muslim itu harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas gitu ya. Tidak hanya wawasan keislaman atau tidak hanya wawasan yang lain saja, tapi semuanya ya. Terus selanjutnya ya, seperti salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran pun gitu banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia itu untuk berpikir gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini merangsang manusia untuk berpikir. Yang ketujuh adalah berjuang melawan hawa nafsu. Nah, kita semua pasti mempunyai hawa nafsu. Manusia, kita masih manusia, kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Kita hanya manusia gitu. Jadi masih punya hawa nafsu. Nah, sehingga kita harus berjuang melawan hawa nafsu tersebut, karena hawa nafsu itu punya kecenderungan yang baik, bisa juga buruk gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengupayakan bahwa hawa nafsu kita ini harus diupayakan untuk tunduk pada ajaran Islam gitu. Di sini Rasulullah bersabda yang artinya, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Nah, yang ketujuh adalah pandai menjaga waktu. Nah, ini mungkin sulit ya, agak sulit mungkin menurut saya, sulit. Masih belajar, saya masih terus belajar untuk pandai menjaga waktu di sini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an yang memakai waktu. Nah, misalkan seperti yang menyebutkan dalam Al-Fajr, wal Fajr, wal Duha, atau wal Asr, atau wal Laili. Nah, hal itu menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting, teman-teman. Yang seperti kita ketahui, waktu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang. Nah, ini menandakan bahwa waktu ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita atur seefektif mungkin gitu. Nah, di sini maka diantaranya ini disinggung oleh Nabi SAW, yaitu memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa aja itu? Yang pertama, waktu hidup sebelum mati. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang sakit. Yang ketiga, waktu muda sebelum datang tua. Yang keempat, waktu senggang sebelum sibuk. Dan yang terakhir, kaya sebelum miskin. Nah, itu yang disinggung oleh Nabi. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan adalah teratur dalam suatu urusan. Nah, dalam suatu urusan kita tuh harus mengerjakannya secara profesional.
ya. Di sini maksudnya adalah profesional di sini adalah harus bersungguh-sungguh, harus bersemangat, harus berkorban gitu, harus berkelanjutan dan harus berbasis ilmu pengetahuan gitu. Nah, sehingga di sini kita hasilnya pun nggak asal-asalan, hasilnya tuh juga sesuai gitu, atau hasilnya juga tidak mengkhianati dalam proses kita mengerjakannya gitu. Sehingga seorang muslim itu harus punya profesionalisme gitu, dengan teratur dalam segala urusannya. Yang kesembilan adalah memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Nah, maksudnya di sini kita semua ingin kaya ya, ingin mempunyai harta, ingin ingin kaya gitu. Kita semua boleh kaya gitu. Terlebih lagi kalau misalkan kita mempunyai harta, kita bisa sodako, kita bisa infak, kita bisa naik haji gitu, kita bisa zakat, bisa umroh gitu. Nah, dengan kita mencapai suatu kesuksesan itu pasti harus mempunyai skill, harus dibarengi dengan kita harus memiliki skill atau keterampilan untuk mengambil rezeki itu, untuk untuk mempunyai kekayaan itu, untuk mencapai keberhasilan itu. Ya, makanya seorang muslim ini harus memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, maka kita harus berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, dan ini juga adalah tadi ya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim gitu, teman-teman. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.